Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan Hukum Otonomi Daerah 1. Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah 1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 3. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 4. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 5. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. 2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan antara pusat, daerah, dan antar daerah. 4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom, serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. 5. Harus meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah 1. Otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. 2. Otonomi nyata, yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. 3. Otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Desentralisasi, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 8, yaitu penyerahan urusan pemerintah dan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. Desentralisasi adalah pembangunan daerah tertinggal. Ciri-ciri desentralisasi ada 6. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Kedua, meningkatkan efektivitas. Ketiga, meningkatkan efisien ekonomi. Keempat, meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima, memperbesar kepercayaan diri atau kemandirian di antara kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi tersebut. Yang keenam, mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan jalan program pembangunan terhadap proyek-proyek pembangunan daerah. Asas desentralisasi. Yang pertama, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai perlindungan kekuatan dan kewenangan. Ketiga, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pembagian kekuasaan dan wewenang. Dan yang keempat yaitu desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian pembentukan dalam pemerintahan daerah. Kelebihan dan kelemahan desentralisasi. Yang pertama, terdapat pada kelebihannya yaitu 1. Meningkatkan efektivitas. Kedua, memperpendek birokrasi. Ketiga, meningkatkan pemerintahan pusat. Dan yang keempat, kemajuan dapat merata. Kelemahannya yaitu pertama, mengurangi peran pemerintahan pusat. Yang kedua, mendorong pemahaman kedaerahan. Ketiga, menimbulkan perbedaan kebijakan tiap daerah. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus sektor administrasi dalam sistem NKRI. Dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 9 adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Adapun ciri-ciri dan tujuan dekonsentrasi. Ciri-ciri dekonsentrasi. Yang pertama, pelimpahan suatu wewenang yang dapat dilakukan secara vertikal. Contohnya saja, wewenang dari presiden diberikan kepada gubernur. Yang kedua, merupakan suatu penyerahan kewenangan. Yang ketiga, pihak yang dilimpahkan wewenang berstatus mewakili yang memiliki wewenang sehingga ia tidak memegang tanggung jawab sendiri. Yang keempat, penerima wewenang adalah daerah otonom.
Tujuan dekonsentrasi, yang pertama menjaga komunikasi sosial dan budaya, yang kedua meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, yang ketiga menjaga keharmonisan pembangunan nasional, yang keempat menjaga keutuhan NKRI, yang kelima pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Adapun kelebihan dan kelemahan dekonsentrasi. Kelebihan dekonsentrasi yang pertama yaitu suatu alat yang efektif dengan tujuan menjaga kesatuan dan integritas nasional. Yang kedua, membantu mengamankan suatu kegiatan pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang ekonomi, administrasi, dan politik. Yang ketiga, meminimalisir keluhan di setiap daerah terhadap kebijakan yang telah dibuat pemerintah pusat. Yang keempat, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dengan rakyat. Yang kelima, memungkinkan otoritas lokal untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat mengenai perencanaan dan implementasi pembangunan ekonomi. Sedangkan kelemahan dekonsentrasi, yang pertama, keserasian dan keseimbangan antara semua kepentingan daerah cenderung lebih mudah terganggu. Yang kedua, menimbulkan fanatisme pada setiap daerah. Yang ketiga, struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Yang keempat, biaya yang dibutuhkan besar. Selanjutnya, tugas pembantuan. Tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Asas tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelesaikan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ciri-ciri tugas pembantuan. Yang pertama, bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, tetapi pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional. Yang kedua, kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas. Yang ketiga, tersedianya dana, sarana, dan prasarana, serta personil yang diperlukan. Yang keempat, personil pelaksanaan sebagian besar dari institusi pemberi tugas. Pelaksanaan tugas pembantuan. Yang pertama, penerapan asas tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah bertujuan agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Yang kedua, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan daerah yang dimaksud hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Yang ketiga, tugas pembantuan yang dapat dilakukan adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah yang mutlak. Yang keempat, laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen yang terpisah. Kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat adalah kewenangan dan hak sepenuhnya pemerintah pusat untuk mengatur suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah pusat dibagi menjadi 6 bagian, yakni 1. Bidang politik luar negeri. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur urusan yang menyangkut politik luar negeri. 2. Bidang pertahanan. Pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pertahanan yang kuat dan solid. 3. Bidang keamanan. Wewenang pemerintah pusat dalam mengatur keamanan nasional meliputi keamanan di darat, laut, maupun udara. 4. Bidang hukum. Pemerintahan pusat memiliki wewenang mengatur sistem hukum maupun menentukan pihak yang bertanggung jawab pada lembaga hukum terkait. 5. Bidang agama. Hak beragama diatur oleh pemerintah pusat dan dilindungi oleh undang-undang. 6. Bidang moneter. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk membuat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kewenangan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan daerah adalah wewenang untuk mengatur suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 1, mengatur berbagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah atau kota. Yang pertama yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 2. Yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Yang ketiga yaitu penyediaan sarana dan prasarana umum. Keempat yaitu penanganan bidang kesehatan. Kelima, penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam yaitu penanggulangan masalah sosial. 7. Pelayanan ke bidang ketenaga kerjaan. 8. Fasilitas pembangunan koperasi.